Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sebuah yang indah ini menjelang detik-detik puasa Ramadan, maka dari itu kita harus menyiapkan batin, menyiapkan nyawa, jiwa, hati, roh kita supaya tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema di subuh ini adalah Abdul Halim adalah walinya Allah. Kalau bisa saya bilang, saya, Anda semua juga para walinya Allah. Setiap insan atau seluruh manusia pun juga para walinya Allah, tanpa kita sadari selama ini. Okelah, selama ini kita menunggalkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mengesahkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mentauhidkan hawa nafsu kita atau diri kita sendiri di dalam hati kita. Tanpa kita sadari, berarti selama ini kita berwalikan setan. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang hidup di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini di dalam hati kita. Kita selama ini berwalikan setan, tapi kita tidak menyadarinya. Karena di dalam hati kita selama ini selalu dan selalu menafikan Allah sebagai Tuhannya diri manusia. Selama ini kita di dalam hati kita selalu menggaibkan Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia di dalam hati kita. Selama ini kita selalu dan selalu mentiadakan Allah di dalam hati kita, kecuali yang ada, kecuali yang wujud, kecuali yang hidup, kecuali yang nampak, yang nyata, yang berkuasa atas diri kita selama ini hanyalah diri kita sendiri yang ada. Berarti selama ini telah gugurlah kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, gugur. Sejak detik-detik akil balik tiba, gugurlah ketuhanan di dalam dada kita. Yang mana dulu sebelum datang detik-detik akil balik, sejak saat di tanah sampai menjadi bayi, hamba ini selalu suci dan suci di sisi Allah. Kenapa kok hamba manusia jika bakal badan ini dikatakan suci? Karena diri kita belum ada. Kenapa kok dikatakan suci? Yang suci hanya Allah. Karena kita belum wujud alias gaib. Manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Kok selama ini dibolak-balik akidah Islam, akidah bertuhan di sisi manusia, kok dibalik manusianya yang wujud menjadi kholik, Tuhannya yang tidak wujud menjadi makhluk. Rabiso opo-opo Allah sing bisa opo-opo mung makhluke. yang bisa duduk, berdiri, makan, bekerja dan sebagainya mung makhluki. Allah
pengangguran, raiso popo, tidak bisa apa-apa kok dicari dan disembah. Anehnya iman akidah kita selama ini. Karena kita selama ini jadi walinya iblis dan setan. Ia jauh dan jauh kita dari Allah. Karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Ia di dalam anar diri kita, di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu, siapa yang nyata di dalam dirimu, siapa yang jadi penguasa di dalam dirimu, siapa yang kau tunggalkan, siapa yang kau esakan, siapakah yang kau tauhidkan, dan siapakah yang kau nafikan di dalam hatimu, kecuali hanya dirimu sendiri. Yaitulah setan itu, yaitulah musuh yang wajib diperangi oleh setiap manusia, bangsa apapun, agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, wajib diperangi setan ini. Karena musuh manusia bukan manusia. Karena musuh semua manusia adalah musuhnya dirinya sendiri. Setan yang ada di dalam dadanya yang selama ini selalu dan selalu menjadi Tuhan. Selalu dan selalu menjadi wali-walinya manusia. Itulah yang dulu Abdul Halim dan kita semua adalah berwalikan setan. Maka saat ini, detik ini, hijrahlah kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bahwa diri manusia tak pernah bisa menciptakan hidup manusianya, bahwa diri manusia tak akan pernah bisa menciptakan badan manusianya, apalagi yang berlaku atas hidup dan badan, apalagi ikhtiar yang dilakukan manusianya, apalagi yang dikerjakan aktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, manusianya tak mampu untuk itu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali tanpa izin Allah. Berarti Allah kah atau manusianya yang gaib? Kalau yang wujud jadi Tuhan masih manusianya, Allah gaib terus, ra'ono, tidak ada Allah sebetulnya bagi manusia. Kenapa? Karena yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diri manusia masih manusianya. Inilah manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri, karena manusia mengikuti langkah-langkah iblis dan setan yang ada di dalam anar. Jadi kembali kepada judul temanya, Abdul Halim adalah waliullah. Kira-kira salahkah judul itu? Anda adalah waliullah. Apakah kira-kira salah? Seluruh manusia adalah waliullah. Apakah salah pernyataan ini? Seluruh manusia adalah Rasulullah, Khalifatullah. Apakah salah pernyataan ini? Bila yang ada hanya Allah, tak ada yang salah. Tapi bila yang ada hanya manusianya di dalam hatinya, yang ada iblis setannya di dalam hatinya, ya mesti tidak terima dengan pernyataan ini. Ya mesti panas hatinya. Kenapa? Masa ngaku-ngaku jadi wali? Tapi kita selama ini rasa sadar, selama ini kita hanya berwalikan kepada iblis dan setan. Setan kok dibela, iblis kok disanjung. Maka dari itu kita sudah lama sekali, sejak detik-detik akil balik tiba, jadi budak-budaknya Tuhan yang kita sembah. Jadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Jadi budak-budaknya di dalam fahsya wal mungkar, karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Coba saya tanya, apakah kita sudah disebut hamba Allah dan sudah disebut masuk ke dalam agama Allah? Agama Allahnya selama ini, agama Islamnya hanya pura-pura saja, agar iblis setan mudah menyesatkan kita. Agama kita selama ini hanya imajinasi menurut hawa nafsu, bukan beragama menurut inna dina indallahil Islam.
Agama di sisi Allah adalah ketika dirimu, bukan Islam loh ya, ketika dirimu kau pasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu, itulah pasrah. Agama yang pasrah, yang lurus kepada walinya, yakni uripe Allah. Dudu uripe menungsone maneh, bukan hidupnya manusianya lagi di dalam dadanya. Itulah wali Yullah. Bila di dalam dadanya masih hidupnya setan, hidupnya iblis, hidupnya hawa nafsunya, hidup manusianya, itulah dulur papat limo pancar ning uripe menungso. Selama yang ada di dalam hatinya masih hidupnya manusia, qalbun kafirina baitun nas, rumahnya orang kafir di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Siapakah orang kafir di sisi Allah? Itu hati manusia yang telah mensekutukan Allah di dalam hatinya daripada dirinya sendiri. Yang ada di dalam hatinya hanya manusianya. Manusianya telah menafikan, mentiadakan Allah di dalam hatinya. Yaitulah qalbun kafirin baitunas, rumahnya, hatinya, jiwanya, nyawanya, rohnya orang kafir di sisi Allah loh ya. Yang ada hanya manusianya. Allah ya rauno, Allahnya ndak ada. Ya itulah rumahnya orang kafir. Meskipun kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, meskipun kita sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji dan sebagainya, kira-kira diterima? Wong walinya masih walinya setan, walinya iblis, walinya hawa nafsu, walinya manusianya yang menafikan Allah, manusianya yang menyerupai Allah, manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Apakah kita bisa beramal soleh? Tanpa Allah yang wujud, ya ndak bisa beramal soleh. Tanpa lillahi ta'ala, hangus terbakar semua amalnya manusia. Kenapa? Karena selalu dan selalu dibakar di dalam anar, api-api kemanusiaannya. Sholat dewe di maem dewe, makan sendiri, sholatnya dimakan sendiri, di aku ini sholatku, ibadah sendiri di aku ibadah ini aku yang ibadah, zakat sendiri di aku dibanggakan aku yang berzakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan di aku dibanggakan, ditunjukkan aku berpuasa. Inilah tanda bukti bahwa kita masih kotor dengan pengakuan itu semua belum lillah. Kenapa? Karena belum masuk Islamnya Allah, karena belum menjadi hamba Allah, karena belum menjadi walinya Allah, karena belum menjadi Rasulullah, maka semuanya dimakan, dipersembahkan kepada iblis dan setan. Jangan bangga dengan amal-amal kita. Kenapa? Karena amal-amal kita seluruhnya itu hanyalah kotoran-kotoran yang jangan kita lihat lagi. Seperti kita buang air besar dan air kecil di kamar mandi. Jangan kau pandang lagi, itu ibadahmu kotoran. Agar membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran itu, kok tambah dikotor-kotori hatinya. Kenapa? Karena Tuhannya beda dengan Tuhannya para nabi dan rasul. Karena Tuhannya beda dengan Tuhannya para wali-walinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada tema judul, Abdul Halim adalah walinya Allah. Manusia-manusia atau iblis-iblis yang mendengar akan kepanasan. Kenapa? Karena tak rela, tak ridho iblis ini bila manusianya kembali menjadi walinya Allah. Selama ini iblis mewalikan atau merajai, menjerat, memenjara, membelenggu manusianya agar manusianya tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar manusia abadan abada finnar, selama-lamanya di dalam neraka bersama iblis dan setan, ngancani setan. Jadi kapankah neraka itu? Besok, sekarang yang nyata, atau besok goib? Sekarang nyata atau besok goib? Namanya goib yang tidak ada. Yang ada ya yang nyata, bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini
Abdul Halim telah menjadi wali bagi Abdul Halimnya, wali dari iblisnya, wali dari setannya, wali dari dajjalnya, wali dari Ya'juj wa Ma'jujnya, wali dari jinnya yang dari api yang selalu panas dan panas. Karena apa kok panas? Karena Abdul Halim selama ini selalu dan selalu menafikan, mentiadakan, menggaibkan, menghancurkan, mematikan, mencabut rohnya Allah, dipakai menjadi rohnya Abdul Halim, sehingga Allahnya mati. Berarti yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa atas diri Abdul Halim kan Abdul Halimnya. Inilah wali setan. Kemudian kalau diurut lagi, setelah menjadi walinya setan, yakni menjadi walinya kedua orang tuanya. Abdul Halim, siapa nama walimu? Nama wali saya, orang tua saya Suroso, kelahiran di Malang Sukoh, Tumpang, Malang, Jawa Timur. Ibumu siapa? Ibu saya bernama Marwati, kelahiran dari Singosari, Malang, Jawa Timur. Jadi daerah Marang. Itulah walinya. Sebagai wali dirunut, diurut kembali. Selama ini saya berwalikan Abdul Halim sendiri, karena Abdul Halim menafikan, mentiadakan, dan menggaibkan Allah. Kemudian diurut lagi, aku terlahir ini dari siapa? Dari kedua orang tuaku. Oh, waliku bernama Suroso dan waliku bernama Marwati. Kemudian Suroso dan Marwati dirunut kembali, diurut kembali. Ini walinya siapa ini yang berhak mewalii Suroso dan Marwati ini? Diurut sampai kepada bapak dan ibunya seluruh manusia, yakni Nabi Adam. Orang tuaku, nenek kakekku, buyut-buyutku, dan orang-orang pendahulu-pendahuluku, roh-roh nenek moyangku, ternyata diwalikan semua oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, walinya. Nah, kalau dirunut lagi, walinya Adam dan Hawa siapa? Uripe Allah. Kira-kira salah seluruh manusia adalah para kekasih Allah? Kira-kira salah bila seluruh manusia adalah rasul-rasulnya Allah? Salah bagi manusia yang masih berasulkan. Salah bagi manusia masih membela hawa nafsunya daripada membela Allah. Ya salah. Karena iblis dan setan takkan pernah rela dan ridho melepaskan manusia dalam genggamannya. Iblis dan setan tak ridho bila manusia kembali ke surga dari neraka iblisnya selama ini, dari anar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya seluruh manusia berwalikan kepada Adam. Adam itu apa sih? Adam itu bukan sosok, tapi Adam itu kenyataan bahwa diri manusialah yang gaib, Allahnya yang wujud. Bukan Allahnya yang gaib, manusianya yang wujud. Kebalik imannya seluruh manusia. Kenapa? Karena manusianya menafikan Tuhannya, mengadakan, menghadirkan hanya diri manusianya di dalam hatinya. Jadi paparan uripe Allah ini bukan untuk umat Islam saja, untuk seluruh manusia, agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun syariatnya, apapun alirannya, apapun golongannya, siapapun dia, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, sesungguhnya seluruh manusia adalah khalifatullah, para rasul-rasul Allah, para wali-wali Allah, berwalikan Allah. Bila tak ada uripe Allah, bisa apa manusia? Bila tak ada uripe Allah, bisa wujudkah manusia? Bila tak ada uripe Allah, bisa memandang, menyaksikan wajah kita sendiri? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini ya wajahi pangeran yang menciptakan alam semesta ini. Inilah tanda bukti bahwa kenyataan wajah seluruh manusia inilah tanda bukti kekuasaan, tanda bukti uripe Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa menyadari atas kelalaian, kesalahan kita, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Mumpung puasa di bulan suci Ramadannya sebentar lagi tiba, jadi persiapkanlah hati, kembalilah ke jalan Allah agar semua menjadi amal soleh. Bila hanya Allah yang berkuasa, ya itulah amal soleh. Namun bila iblisnya, setannya yang berkuasa, ya bukan amal soleh, tapi kemaksiatan yang terselubung, ditutup-tutupi dengan kebaikan, keburukan ditutup dengan kebaikannya selamanya, ya buruk. Manusianya tahu bahwa itu keburukan, tapi manusianya selalu membela dan membela dirinya sendiri daripada membela Allah. Kenapa? Karena manusia selama ini, aku Abdul Halim, masih menjadi walinya iblis, pesuruh iblis, utusan iblis, dan selama ini aku selalu dibelenggu dengan iblis yang takkan pernah bisa beramal soleh. Kenapa? Karena tidak bisa lillah kecuali linnas. Qalbun kafirin baitun nas. Semoga kita menyadari semua, termasuk saya pribadi khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tanya jawab, kita akhiri dulu kajian di subuh yang indah ini. Marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.